Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Margo sebagai Wakil Kurikulum SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Kami datang ini terkait dengan pendampingan Pak SMK Pusat Keunggulan ya di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Di akhir-akhir proses pendampingan ini kami mau konfirmasi Pak beberapa hal. Pertama, poin pentingnya kan mulai proses awal sampai akhir kan perlu keterlibatan budi dengan usaha dan industri. Kira-kira proses awal terkait desain kurikulum itu bagaimana Pak? Kira-kira prosesnya? Terima kasih Pak Agung selaku pendamping dari UMG. Pada saat pertama kali kita melakukan revisi ataupun penyelarasan kurikulum, kita kebetulan ada kerjasama Didika, di mana Didika tersebut kita libatkan pertama dari kegiatan PKL, kemudian penyelarasan kurikulum. Kebetulan kita melibatkan dari PT Dua Putra Perkasa yang ada di Yuwana. Pada saat mendesain kurikulum, kita selalu sharing apa yang kurang pada kurikulum kita, kemudian kita masukkan ke dalam kurikulum sesuai dengan informasi atau masukan dari Didika. Karena yang jelas, Didika inginnya bagaimana kegiatan yang ada di lapangan itu bisa terinclude di dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, kebetulan Pak Agung dari sekolah kita itu yang kelas 10 itu kurikulumnya adalah KOS, kurikulum operasional sekolah ataupun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sedangkan yang kelas 2 dan kelas 3 kita adalah KTSP. Nah, dari dua-dua antara KTSP dan KOS itu, dua-duanya sudah kita laksanakan pengawasan kurikulum. Selain dari Dua Putra Perkasa, masukan-masukan dari dunia kerja seperti PT SEI, di mana PT SEI itu adalah perusahaan pengguna siswa kita. Maka beliau juga memberikan masukan-masukan terkait dengan pemberian pembelajaran yang nantinya akan dipakai di dunia kerja sana. Karena kebetulan siswa kita kan lulusnya nanti akan diarahkan ke negeri Jepang. Maka pembelajaran bahasa Jepang itu harus dimasukkan secara maksimal. Itu tambahan-tambahan termasuk untuk kegiatan ekstra. Itu kita masukkan di KTSP yang di bagian belakang. Bahwa sesudah pembelajaran itu ada kegiatan ekstra, yaitu pembelajaran bahasa Jepang, termasuk untuk fisik. Jadi ada ekstra untuk kegiatan sore, 1 bulan sebelum tes, seperti saat ini sudah kita laksanakan untuk kegiatan persiapan rekrutmen tes Jepang, itu sudah kita siapkan. Jadi kita merevisi kurikulum yang ada, kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di UDI. Dan itu kita masukkan dalam KTSP maupun di dalam KOS. Demikian Pak. Sudah di ACC dengan pengawas sekolah, sudah sampai diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Pak? Untuk yang KOS kemarin kita baru tanda tangan pengawas. Untuk tanda tangan dari provinsi itu insya Allah belum. Karena kebetulan baru selesai kemarin, kita pada saat diundang di Bogor, itu informasinya bisa sementara ditandatangani pengawas. Karena untuk KOS ini selalu dikatakan sebagai dokumen kurikulum hidup. Karena suatu saat kita akan berkembang, sehingga tidak boleh dijilid. Maka jika nanti ada yang perlu direvisi, cukup diambil yang akan direvisi kemudian dimasukkan kembali. Insya Allah nanti suatu saat akan kita mintakan tanda tangan kepada dari Dinas Provinsi. Demikian Pak. Baik. Dari sisi kurikulum sudah dilakukan Pak ya. Terus implementasinya Pak dari sisi magang siswa, guru magang bagaimana Pak? Oke. Alhamdulillah. Sebetulnya dari UMG memfasilitasi kita sebanyak-banyaknya. Dan atas bimbingan Pak Agung juga, alhamdulillah. Siswa magang itu ada kemarin yang magang untuk PKL dalam jangka waktu yang lama, PT DPP itu sudah memfasilitasi sehingga anak-anak kita yang kelas 2 dari implementasi yang ada di kurikulum itu sudah kita arahkan ke PT DPP. Alhamdulillah anak kelas 2 sekarang magang sampai 8 bulan. Itu sekarang ada di Dugu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah fasilitas dari UMG. Kemarin memfasilitasi bahwa guru kita magangnya di PT Pelindo, itu pun atas rekomendasi dari UMG. Terima kasih juga kami ucapkan dari timnya Pak Agung, sehingga guru kita difasilitasi bisa di Pelindo. Kemudian bekerja sama dengan PT Pelindo, kemudian bisa untuk praktek langsung. Itu yang kami sangat bangga dengan UMG. Demikian. Terima kasih Pak Marto. Jadi tim kami sudah sampai tahap itu ya. Oke, berikutnya semoga ke depan ini ditingkatkan Pak. Jadi baik secara kuantitas dan kualitas ditingkatkan. Nah terus berikutnya setelah berarti dari sisi kurikulum
implementasi kurikulum, magang siswa, magang guru, sertifikasi kompetensi kan sudah Sudah, dimiliki semua sudah, nggih guru-guru sudah. ya. Jadi baik berarti sampai serapan budi kalau sudah. 8 prosesi sudah tercapai. Berarti berikutnya terakhirnya nanti kita Pak ya, informasi-informasi ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait Pak. Siap. Ya, jadi magang, siswa, guru, kompetensi dan bukti serapan budi itu ya itu ada dokumentasinya untuk pelaporan kami sehingga nanti pusat keunggulan di pelayaran Tuban ini betul-betul terimplementasi, memberi manfaat masyarakat sekitar dan menjadi contoh SMK-SMK lainnya di Tuban, Jawa Timur dan Indonesia. Amin. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat dan sukses Pak. Oke, terima kasih.